Selamat sore, selamat datang kembali di channel Pada Serek. Di video kali ini kita mau ngebahas restorasi lagi. Nah, untuk unit kali ini motornya Ninja R, cuman di-upgrade ke Ninja SS. Untuk barang-barangnya seperti apa dan upgrade-annya seperti apa, pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Untuk unit ini pesanan dari Sragen, Jawa Tengah. Lah untuk motor ini sendiri, ini kita cuma jasa aja ya. Jadi dari semua perintilan, terus part-partnya itu barang-barang yang mau dipakai lah itu udah dibawakan dari pemiliknya. Kemarin udah disiapkan, cuman ada beberapa juga yang belum ada. Jadi kita cuma ngelengkapin 20%-an barang yang nggak ada. Terus upgradean dari motor ini, yang basicnya dari Ninja R itu, ini di-upgrade ke Ninja SS. Biarpun yang sebelumnya motor dibawa ke sini itu udah SS juga ya. Jadi setangnya udah diganti, lampunya itu udah diganti juga, bracket speedonya juga udah diganti. Cuman part-part yang dipakainya masih standarnya. Jadi kita cuma masangin untuk barang-barang yang di-upgrade, seperti bagian kaki-kaki. Kaki-kaki ini dipasangin dari velg RCB punya Jupiter MX seperti ini, depan belakang. Cuman ini bawaannya warnanya coklat. Lah di kita kemarin di repaint menjadi warna black chrome seperti ini. Terus bannya sendiri kemarin juga belum bawa. Lah bannya kita lengkapin dari kita. Kita menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Untuk yang depannya ini ukuran 90/80 ring 17. Terus disetkan juga dari disnya, dibawakan juga sama pemiliknya. Ini menggunakan dis kardinal punya Jupiter MX juga. Ini ukurannya 297. Dari kaliper ini dibawakan juga menggunakan Brembo 4 piston, set sama bracketnya. Bracketnya menggunakan dari RC3 CNC seperti ini. Selang rem dibawakan juga menggunakan selang rem Hel panjang 85. Ini kemarin dibawakan semua dari pemiliknya. Terus di kita cuma penggantian dari asnya, ini kita pasangin as yang probol, jadi dratnya bolak-balik. Ini menggunakan as originalnya kita bubut. Terus baut disnya kita pasangin baut yang flat seperti ini, bahan stainless. Terus baut-baut di bracket kalipernya itu dipasangin L stainless juga. Baut nepel selangnya kita pasangin probol juga seperti ini. Jadi kita nambahinnya cuma perintil-perintilan kecil. Terus bosing kanan kirinya juga dipasangin dari bahan dural. Kemarin bracketnya dari kita. Terus naik ke bagian bottomnya. Bottomnya ini originalnya, cuman di repaint warna silver berikut sama rangkanya. Jadi untuk bottom, rangka ini kemarin project di kita itu di repaint warna silver seperti ini. Terus di bagian body-bodinya seperti tangki, terus bodi belakang, air scoop, spakbor depan, kemarin itu kita clear ulang dan di spet. Jadi bawaan yang lecet-lecet itu kita bereskan spet warna yang sama. Terus kita clear ulang 2 lapis seperti ini. Jadi untuk cat stripping ini masih originalnya semua. Terus pindah ke bagian depan lagi. Di bagian asnya, as shock ini diganti juga menggunakan as yang gold seperti ini. Terus di stabilizer shocknya juga udah dibawakan
dari pemiliknya ya. Ini dibawain stabilizer JRP. Terus naik ke bagian lampunya, lampu dari sananya udah menggunakan lampu bulat. Cuman untuk dalemannya kita isikan menggunakan bilet dari Pro 7 yang 3 in. Terus kita PNP kan ke batok ini seperti ini untuk tampilannya. Dari lampu sen, speedometer ini masih menggunakan bawaan dari sana, udah menggunakan speedo SS. Terus stangnya juga udah dari sana juga, berikut segitiganya. Cuman segitiganya kemarin kita repaint lagi warna silver. Pindah ke bagian holder kiri, ini kita pasangin dari Vixen. Kebetulan ini dari kita, jadi yang bawaan dari yang punyanya itu handle kiri. Handle kirinya menggunakan dari Ako1 yang model baru seperti ini. Terus master rem dibawakan juga dari Brembo RCS original baru seperti ini. Tabungnya juga dibawakan, berikut sama tutupnya menggunakan Arumi yang CNC. Terus gasnya juga dibawakan juga, ini menggunakan gas Ako1 yang single kabel seperti ini. Cuman untuk kabelnya sendiri masih menggunakan originalnya, kita lapisin serat sendiri. Terus stiker-stiker seperti yang dikunci ini kita baruin juga. Tambahan dari kita, kemarin kita tambahkan steering damper. Kita menggunakan steering damper dari Metris yang pendek karbon. Sama bracketnya juga, ini CNC PNP ke Ninja SS. Terus tutup tangki, ini udah dari sananya menggunakan XYZ. Dari stiker-stiker, emblem juga bawaan dari sananya. Terus turun ke bagian radiator. Radiator ini dari kita. Radiator ini menggunakan radiator VND yang curve seperti ini. Selangnya kita pasangin yang transparan dari Toyo Spring. Terus pindah ke bagian mesinnya. Bagian mesin ini kemarin di vapor blasting untuk rengkes burengkopnya, sama bak kanan kirinya di repaint ulang. Cuman nggak full ya, jadi dia cuma disepet terus di clear ulang. Warnanya sama seperti originalnya. Terus manisan di mesinnya itu kita tambahkan CNC dari XYZ juga warna hitam. Baut-baut kita ganti stainless. Murnya kita pasangin yang probol seperti ini. Ini yang model HX ya, dari King Nut. Tutup olinya kita pasangin stainless. Terus dari klem selang radiatornya juga kita pasangin aluminium dari Samco. Terus di daleman mesinnya masih original ya, jadi di kita nggak diapa-apain, cuma penggantian packing. Terus sama seal kita ganti. Pindah lagi ke underbone. Underbone-nya kita pasangin dari VRG seperti ini. Jadi dia yang di bagian kirinya udah ada karbonnya juga. Ini replikanya Taiga. Master rem belakang dipasangin Brembo dari bawah yang punyanya. Selangnya Hel juga. Terus post-step belakang menggunakan post-step jomblo dari VRG seperti ini. Silinsernya menggunakan Aero original bawaan yang punya. Chambernya menggunakan Hitek. Ini masih galvanis ya, cuma di clear ulang seperti ini. Bawaan yang punya juga, jadi kita tinggal masang-masangin. Terus bagian roda belakang, velg sama seperti yang depan menggunakan RCB dari MX. Terus kalipernya sama seperti yang depan, cuman ini 2 piston menggunakan Brembo 2 piston. Disetkan juga bracketnya ini CNC. Lah kemarin itu sebelumnya kan rencananya menggunakan velg dari RR. Lah disnya juga udah dibelikan FM yang RR juga. Bracketnya itu nggak pas, jadi bracket sama dis depan belakang sama velg itu double. Jadi ini yang dipasang ini yang baru, yang lamanya dibawa pulang lagi sama yang punya. Gitu. Swing arm menggunakan Bipro seperti ini. Stand hubnya juga udah dibawakan dari merek Bipro juga. Dis belakang menggunakan merek Cardinal. Ini ukurannya 200 mm. Seperti ini. Baut-baut juga menggunakan stainless.
Terus murnya dipasangin seperti yang depan, probol, jerat bolak-balik juga dari King Nut yang tipe HX. Terus pindah ke bagian bannya, ban menggunakan Diablo Rosso juga. Ini ukurannya 100/80. Terus pindah ke bagian kiri, ini gear kita pasangin dari Triple S ukuran 41 yang Gold Series, disetkan sama rantainya juga Triple S, gear depannya juga Triple S. Ini semua dibawakan dari pemiliknya. Terus shockbreaker belakang, shockbreaker ini udah dari sana juga dibawakan Ohlin. Jadi shockbreakernya udah dari sana juga. Terus nap gear kemarin dari kita pasangin dari Jupiter MX, kita chrome ulang. Terus maju sedikit ke bagian mesin yang kiri, cover gear dari kita pasangin XYZ yang CNC anodes hitam seperti ini. Mesinnya juga sama, ini di repaint. Terus cover mesin kirinya itu menggunakan XYZ juga. Terus dari bodi udah, mesin udah. Dari kelistrikan untuk motor ini sendiri, kelistrikan kita buatkan baru ya, jadi udah di full web, kabel-kabelnya kita baruin. Terus untuk posisi kelistrikannya juga udah kita taruh di bawah tangki, jadi semua baru kita taruh di sini. Regulatornya kita pasangin dari NMAX, kita buat full web, kita pasangin regulator NMAX. Terus akinya juga udah kita pasangin aki baru dari Read It, ini yang 5 ampere kita baruin. Untuk joknya udah bawaan di pemiliknya seperti ini, lebih tebel. Sama untuk perintil-perintilan juga kita finishing menggunakan chrome biar motornya kelihatan bersih. Terus langsung kita coba aja ya untuk nyalanya dari motor ini. Untuk cek kelistrikan dari klakson seperti ini bunyinya. Lampu sen depan kiri nyala, indikator di atas juga nyala. Lampu sen depan kanan juga nyala, indikator juga nyala. Terus untuk lampu beamnya seperti ini nyala Pro 7. Terus lampu on off kita taruh di holder kiri, ini dekat, ini jauh seperti ini. Terus bunyinya dari mesin ini kita nyalakan aja, kunci kontak harus dicup kayak motornya sedikit kengiritan ya. Seperti ini. Suara mesinnya halus banget. Habis kayak bensinnya, mati lagi. Ya mungkin itu review singkat dari motor ini ya, soalnya kita cuma ini ya, cuma masangin dari barang-barang yang dibawa, tambahannya pun juga nggak banyak. Jadi untuk budgetnya dari motor ini tuh cuma biaya seperti cat, terus jasa, sama tambahan part-part kecilnya itu. Dan buat pengalaman juga ya, nanti misalnya teman-teman mau restorasi seperti ini, alangkah lebih baiknya jika dari awal itu konsepnya sudah dipastikan. Jadi minim untuk part-part yang nggak kepake. Jadi misalnya yang udah dibeli itu bisa kepasang semua, nggak seperti dari motor ini kemarin banyak part yang nggak kepake dan double. Jadi untuk budgetingnya juga lebih banyak dikeluarinnya daripada nanti beli semua itu kan habisnya lebih sedikit, maksudnya beli semua terus bisa kepake. Kalau ini kemarin kasusnya beli semua sendiri, cuman beberapa barang nggak kepake gitu. Ya mungkin untuk review singkat kali ini cukup sekian dulu aja. Untuk teman-teman yang ada rencana mau pembuatan unit ataupun restorasi, bisa hubungin kita, kontaknya nanti kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan apabila ada pertanyaan tentang unit ini bisa tulis di kolom komentar, nanti kita jawab satu persatu. Video review kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.